Saya dari pagi nih kerja belum berhenti. Kita akan lanjutkan Senin depan mulai digabung dengan kelas 09. Jadi saya harus menyamakan materi dengan kelas 09. Untuk itu tutorial tidak akan dulu diselenggarakan pekan ini. Jadi supaya minggu ini kita selesai sampai arus arah. Karena minggu depan kelas sebelah pun kelasnya 09 itu oleh Pak Rizal Kurniadi selesai sampai arus arah dan minggu depan masuk ke medan magnet. Jadi kelas 8 9 karena jam kuliahnya bentrok 8 sampai 9 sampai 11 maka digabung menggunakan Zoom dengan materi harus sama ya. Jadi otomatis sekarang kita kuliah besok pagi pun mungkin menyelesaikan materi tetap kuliah ya. Tutorial mungkin akan digeser ke pekan depan saja yang modul satunya begitu ya. Oke, semoga saya tidak gaptek, tidak lupa ya. Tunggu sebentar. Rangkaian arus searah, kemudian PPT sudah saya siapkan juga. Oke, saya kembali ke Zoom. Zoom share screen, maaf ya karena saya jarang menggunakan Zoom jadi harus ada banyak adaptasi lagi. Oke, saya share. Oke. Nah, ini mudah-mudahan bisa kelihatan ya. Oke. Saya kemudian ini pakai slideshow. Mudah-mudahan bisa nggak bermasalah. Cukup besar ya, bisa kelihatan ya? Bisa kelihatan cukup besar layarnya? Bisa, Bu. Oke, terima kasih. Oke. Mohon maaf ya, ini saya seharian dibantu anak saya yang masih muda ngotak-ngatik ngedit layar PPT ya. Dan ternyata sudah bisa. Jadi yang dua bab kemarin sudah saya edit menjadi besar, tapi kita sudah masuk ke arus arah ya. Nggak apa-apa, ini mohon maaf karena urusan beginian, urusan yang harus membahas ini ada sumber tegangan begitu. Kita sudah sepakati bahwa arus listrik identik dengan aliran dari jumlah muatan yang mengalir persatuan penampang ini ya, persatuan penampang lintang kawat ini ya. Jadi satuannya adalah kolom per detik yang diberi nama dengan ampere. Kemudian arah arus searah dengan gerak muatan positif, maka berlawan arah dengan gerak muatan negatif. Ini yang terjadi di luar sumber atau di dalam penghantar adalah potensial tinggi ke potensial rendah yang mengalirnya muatan. Kemudian kalau di dalam sumber berarti muatan dari potensial rendah ke tinggi. Oke, silakan ini bisa Anda lihat. Saya sudah mengenalkan kemarin. Kemudian sifat dari penghantar ini ibarat jalan tol, maka dia memiliki besaran resistivitas bahan ya. Resistivitas bahan artinya menunjukkan dia besar kecilnya hambatan begitu ya. Konduktivitas menunjukkan besarnya aliran konduktif ya, besarnya kemampuan mengalirkan arus listrik, maka dia menjadi seper-resistivitas begitu ya perbandingannya. Oke, ini sudah saya turunkan kemarin. Jadi untuk melihat sebuah penghantar, misalkan kawat penghantar menghantarkan aliran listrik, tentu ini adalah kawat konduktor ya. Jadi buat dari bahan apa? Nanti di sini untuk menentukan berapa R atau berapa resistansi dari sebuah kawat penghantar. Resistansi artinya hambatannya dari sebuah kawat penghantar, maka dipengaruhi oleh geometrisnya dan jenis bahannya. Ini menunjukkan resistivitas dari bahan. Nanti di slide yang satu lagi, di situ ada tabel yang menunjukkan bahan dari resistivitas bahan dari beberapa bahan begitu ya. Ini jadi resistansi atau hambatan sebuah penghantar kawat seperti ini, dia dipengaruhi oleh panjang kawatnya berapa, kemudian luas penampangnya berapa, dan dibuat oleh bahan apa. Ini tinjauan secara mikroskopik. Untuk mengeceknya, maka si resistor tadi kita berikan sumber tegangan, nanti akan terukur tegangan yang diberikan berapa berbanding dengan arus, maka itu menunjukkan nilai resistansi atau nilai hambatan dari kawat penghantar tersebut. Begitu ya. Oke, ini saya
Saya oke, bagaimana ini memindahkan layar? Kenapa tidak mau pindah layarnya? Coba saya cek dulu ya. Masa harus keluar dulu? Oke, sebentar ini apa? Oke. Ini kemarin masih buram ceritanya. Nah, ini perhatikan ini di sini ada sebuah penjelasan yang nanti jadi prinsip dalam kita menghitung aliran arus ya. Di sini saya jelaskan dulu mengenai ini. Ini hukum Ohm yang sudah saya jelaskan. Nah, ini lihat, ini adalah hukum Joule. Hukum Joule itu artinya Joule itu kan satuan buat energi ya. Nah, ketika arus mengalir, kita lihat ya, ini misalkan arus mengalir, ini adalah sebuah sumber tegangan, ini adalah sebuah penghantar, saya katakan sebagai penghantar A dan B, begitu ya, resistor. Nanti ketika ini disambungkan, maka ini arus mengalir seperti ini. Jadi kalau di dalam sumber tegangan, arus mengalir dari potensial rendah ke tinggi. Kalau di dalam penghantar, maka mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Ini keluar dari sumber tegangan potensial tinggi, ini potensial rendah, gitu ya. Maka arus adalah dq per dt mengalir pada penghantar AB ini, ya. Nah, ketika arus mengalir melewati penghantar, maka di sini terjadi kehilangan energi. Energi apa? Di sini kalau kita pegang resistor, maka akan terasa temperaturnya naik, akan terasa panas. Jadi di sini pada sebuah resistor terjadi perubahan energi dari energi listrik ke energi termal atau energi panas, gitu ya. Nah, bagaimana perubahannya kita lihat. Kita nyatakan dalam besaran daya atau daya listrik adalah, kita tahu energi potensial listrik adalah potensial kalikan muatan, ya, di bab sebelumnya. Maka di sini daya sama dengan energi potensial per satuan waktu, ya. Maka DU ini adalah muatan per dt dikalikan potensialnya, begitu. Maka dq per dt adalah arus. Daya sama dengan I kalikan potensial, ya. Nah, ini potensial untuk antara A dengan B ini saya uraikan kembali tadi berdasarkan hukum Ohm. Di sini potensial adalah I dikalikan R. Maka di sini menjadi I, V-nya kita uraikan di dalam penghantar ini menjadi sesuai hukum Ohm adalah I kali R, maka ini menjadi I kuadrat R, ya. Atau bisa juga saya jelaskan dengan sebagai tegangan pada penghantar V dibagi dengan nilai hambatannya, nilai R-nya, begitu ya. Oke, nah kemudian tadi energi listrik dari sini bergerak, ya, dinyatakan dalam daya listrik, kemudian di sini menjadi kehilangan menjadi panas, begitu ya. Ingat, kalau ada arus melewati penghantar, maka akan terjadi loss energi, berubah menjadi energi panas. Nah, maka di sini berapa energi panas yang dihasilkan? Energi panas atau kalor yang dihasilkan oleh resistor ini adalah Q, ya. Ini U adalah daya energi potensial listrik, kemudian kalau panas, energi dalam bentuk panas kita beri lambangnya adalah Q, maka Q adalah daya dikalikan waktu, ya. Ini integral PDT. P-nya sendiri adalah I kuadrat R dt. Di sini mengalir arus I, hambatannya adalah R, maka ini I kuadrat R dikalikan dt. Maka ini menjadi Q atau kalor dalam bentuk panas, sini I kuadrat R kalikan dengan waktunya, begitu ya. Semoga ini bisa dipahami, ya. Jadi kalau arus masuk lewat penghantar, maka di dalam penghantar tersebut akan kehilangan energi listrik yang berubah menjadi energi panas. Kalau di sini arus terlalu besar, energinya terlalu besar, resistansinya terlalu kecil, maka ini bisa menyebabkan terbakar, ya. Oke, berikutnya kita lihat dalam tegangan listrik, ini dalam sumber tegangan, ini tegangan listriknya dari kutub negatif ke kutub positif. Lambang dari sumber tegangan gerak listrik adalah seperti ini, ya. Ini adalah satuannya volt, sumber tegangan, volt, lambangnya seperti ini. Ini adalah dW per dq, ya. Ini potensial adalah energi per Q, begitu ya. Nah, untuk sebuah sumber tegangan, lambang potensialnya dinyatakan dengan tanda E seperti ini, ya. Jadi ini adalah potensial untuk pada sumber tegangan, ya. Yang di sini ketika dia dilewati arus dari kiri ke kanan, fungsinya di sini adalah sebagai menaikkan tegangan, ya, dari potensial rendah ke potensial lebih tinggi. Joule per kolom adalah volt, gitu ya. Nah, di sini apa yang terjadi pada sumber tegangan? Pada sumber tegangan terjadi pengangkutan muatan positif, ya. Muatannya yang bergerak adalah aliran listrik identik dengan aliran gerakan positif, muatan positif dari potensial rendah ke potensial tinggi.
ya. Dan di sini berarti terjadi perubahan energi listrik menjadi energi kimia. Nah, kalau sumber tegangan ini kita gunakan, maka itu adalah perubahan dari energi kimia ke energi listrik, ya. Kemudian kita lihat lagi bagaimana kalau ada dua buah sumber tegangan, E, B dengan EA, ya, tegangan A, sumber tegangan A dan B, ini ada penghantar. Misalkan ini tegangan GGL yang tegangan listrik yang B itu lebih besar daripada A. Maka ini arahnya dari potensi rendah ke tinggi, ini dari rendah ke tinggi. Nah, ini yang akan kalau ada seperti ini, kita bisa membacanya atau menyimpulkannya bahwa arus akan dikendalikan oleh sumber tegangan dengan nilai lebih tinggi. Nah, berarti di sini dia arah arus akan karena B lebih kecil daripada EA, maka ini akan ke arah kanan, maka arus akan berarah seperti ini. Oke, ke sini. Nah, di sini terjadi naiknya tegangan ya dari kutub negatif ke positif, ini menaikkan tegangan. Di sini sebaliknya, di sini terjadi turun tegangan, begitu ya. Nah, di sini adalah di sini menunjukkan ini baterai dikuras ya dari energi kimia ke energi listrik. Di sini terjadi kalau seperti ini menunjukkan sebaliknya, begitu ya. Proses pengisian baterai. Jadi arahnya dari potensial tinggi ke potensial rendah. Di sini cukup jelas saya jelaskan ya, kalau misalkan Anda ada yang cocok membaca, ada yang mendengar saja begitu. Nah, nanti energi listrik ini bisa kita gunakan untuk gerak-gerak lainnya begitu. Di sini contohnya untuk menggerakkan motor untuk mengangkat beban sebesar M dikalikan G begitu. Jadi sepanjang aliran ini dalam loop seperti ini, di sini berlaku hukum kekekalan energi, yaitu energi tidak bisa energi tidak hilang begitu ya. Di sini kita naikin potensial, di sini kehilangan dalam bentuk panas, turun potensialnya ya. Di sini kita terjadi turun juga ya, ini kan karena mengisi pengisian baterai ini begitu ya, baterai yang A begitu. Oke. Nanti sebagian energi digunakan untuk ini dan seterusnya nanti dinaikin lagi terus dan seterusnya seperti itu. Oke. Oh, harus enter ternyata. Berikutnya lagi ini tadi kita sudah melihat bagaimana hukum Joule menerangkan tentang perputaran arus ya. Oke, yang hari ini kan di sini kita berangkat dari hukum Joule. Hukum Joule artinya dalam setiap gerak seperti ini terjadi naik turunnya energi. Di sini naik, berarti di sini hilang begitu. Nanti sini naikin lagi, hilang lagi terus begitu sampai baterainya habis begitu ya. Oke, ini berlaku hukum Joule. Hukum Joule bisa kita nyatakan dalam energi ataupun dalam daya, ataupun nanti kita lihat di sini sebagai dalam loop ini harus berlaku hukum Kirchhoff tentang naiknya tegangan sama dengan kehilangan tegangan gitu ya. Dia berlaku hukum kekekalan. Oke, lanjut ke sini. Di sini bagaimana menghitung arus? Kita lihat di sini kita di sini menghitung arus menggunakan konsep kekekalan energi ya. Kita misalkan lihat dari titik energi yang ditimbulkan sumber tegangan ketika melalui muatan seperti ini, maka di sini sumber tegangan E di sini akan timbul energi sama dengan energi adalah potensial dikalikan muatan atau dq sama dengan I kalikan dt. Tadi definisi I adalah dq per dt ya. Jadi ini artinya menjadi ketika dia melewati ke sini maka ini adalah E I kalikan dt ya. Atau kalau kita nyatakan dalam delta akan seperti ini bentuknya pas di sumber tegangannya. Kemudian di dalam penghantar apa? Di dalam penghantar maka energi listrik tadi yang di sini dihasilkan dia dirubah menjadi energi panas. Di sini ketika kita searah dengan arus terjadi kenaikan energi. Di sini ketika kita arah arus masuk ke dalam sebuah penghantar maka terjadi penurunan energi yang berubah menjadi energi panas begitu ya. Nah, ini harus sama ya, tidak ada kebocoran, harus sama. Maka di sini yang energi listrik yang dihasilkan adalah EI kalikan delta T. Di sini hilang menjadi energi panas sama dengan I kuadrat R delta T. Tadi sudah saya jelaskan di sini hasilnya ini ya, I kuadrat RT ini energi termal yang dihasilkannya begitu ya. Oke, berarti ini nanti yang dihasilkan di sini naik sekian, di sini hilang sekian, yang hilang dan yang ditimbulkan dan yang hilang akan sama besarnya. Kita coret ini I-nya, coret delta T, maka arus sama dengan sumber tegangan dibagi dengan nilai hambatan ini, begitu ya. Satuannya adalah ampere. Oke, ini hukum Kirchhoff kedua. Jadi hukum Kirchhoff kedua itu sebetulnya merupakan bentuk khusus dari hukum kekekalan energi. Kalau hukum
kekekalan energi, perputaran ini kita nyatakan dalam naik turunnya energi. Kalau hukum Kirchhoff, hal khusus dari kekekalan energi, perputaran tadi di sini diidentikan dengan naik turunnya potensial atau tegangan, begitu ya. Nah, di sini jumlah perubahan potensial yang ditemukan dalam sebuah loop dari misalkan kalau kita hitung dari A, B kembali ke A, maka jumlah perubahan potensial yang ditemukan dalam sebuah loop lengkap adalah sama dengan 0. Loop lengkap itu artinya dari A kembali ke A lagi, begitu ya. Nah, kita lihat misalkan di sini A ke B, kemudian ke A lagi, maka kita hitung misalkan tekanan tegangan di A adalah VA, PA. Nah, ini kita lihat karena arah arus ke arah searah jarum jam, maka di sini tegangan A ketika melewati R di sini minus IR. Karena kenapa minus? Karena kita kehilangan potensial. Kalau di sini adalah potensial A, di sini adalah minus I kali R, hilangnya potensial adalah I kali R ya. Kemudian nanti pas ke sini kita dinaikkan lagi oleh sumber tegangan positif E ya. Kemudian sampai ke sini adalah kembali ke posisi tegangan titik A kembali ya. Harus 0 dia dalam satu siklus seperti ini begitu ya. Nah, karena VA dengan VA sama, maka ini menjadi min IR plus E sama dengan 0, maka E sama dengan I dikalikan R. Dalam rangkaian sederhana seperti ini, maka beda tegangan yang dihasilkan oleh sumber ya, yang dihasilkan sumber itu sama dengan arus dikalikan R hambatannya ya. Nah, kalau di sini sumber tegangannya banyak atau resistornya ini banyak, maka nanti dalam satu loop seperti ini jumlah jumlah ini GGL-nya, jumlah tegangan gelas listrik ini akan sama dengan jumlah dari arus dikalikan total hambatannya gitu ya. Ini hukum Kirchhoff kedua begitu. Jadi hukum Kirchhoff kedua merupakan penyederhanaan tadi ini ya. Kita bagi menjadi ini coret, tinggal kita nyatakan dalam besaran tegangan saja dalam satuan volt semuanya begitu ya. Oke, kita lanjut ke kanan. Di sini nih harap diperhatikan ini prinsipnya ya. Ini berangkat dari hukum Joule. Kalau hambatan dilalui dalam arah arus, maka perubahan potensialnya minus IR. Ingat ya, misalkan begini, ini ada hambatan R, kemudian ini arusnya lewatnya seperti ini. Arusnya lewatnya dari A ke B begitu ya. Dan kita menghitung potensialnya dari A terus ke B ke sini. Artinya apa? Arah kita menghitung dan arah arus adalah searah begitu ya. Jadi R dilalui dalam arah arus. Jadi saya menghitung dari A ke B, arah arus dari A ke B, maka di sini kita menemukannya minus R. Dari mana minus R? Karena ketika arah arus searah dengan arah looping kita, maka di situ ketika menemui hambatan, di sini kita terjadi penurunan potensial atau diturunkan dari yang tadi ini adalah kehilangan energi begitu ya. Tetapi kalau R tadi dilalui berlawanan arah arus, misalkan ini lihat, ada I dari A ke B, tapi saya menghitung loopnya dari sini melawan jarum jam. Dari sini katakanlah di sini VB, kemudian saya menuju ke atas. Nah, ketika saya menuju ke atas, di sini saya berlawanan dengan arah arus. Maka di sini harus menjadi plus IR, begitu ya. Semoga bisa dipahami sini ya. Nah, yang paling mudah adalah untuk ini tegangan sumbernya. Kalau tegangan sumber ya, kalau kita berangkat dari sini ke sini, maka kita nanti di sini positif. Keluar dari ujung mana ini artinya kita naik tegangannya. Tapi kalau kita bergerak dari A mau ke B lewat sini, ujung keluar kita dari mana, maka itulah nanti yang akan kita temui ya. Jadi E dilalui arus searah E, arusnya searah dengan E, begini, maka kita lihat keluar kutub positif, di sini adalah plus E. Tapi kalau E dilalui arus berlawanan arah E, kita arusnya lewat sini. Nah, arusnya begini, maka kita arah ngitung ke sini, maka di sini lihat kutub yang kita keluarnya begitu ya. Untuk E kita agak lebih mudah lah. Dari mana kita keluar, maka disitulah lihat. Kalau kita keluarnya di kutub positif, tuliskan plus E. Kalau kita keluar dari kutub negatif, maka di sini menjadi minus E. Ya. Jadi ini catatan penting yang harus Anda ingat tentang plus dan minusnya. Dari mana ini? Ini diturunkan dari hukum kekekalan energi atau tadi disederhanakan menjadi hukum Kirchhoff yang kedua begitu ya. Oke, setelah ini dipahami, kita lanjut ke sini. Nah, ini ada rangkaian, ini sumber tegangan. Umumnya sumber tegangan adalah ada hambatan dalamnya, begitu ya. Nah, misalkan kita mau menghitung, di sini lihat, kita mau menghitung misalkan awal loop kita dari titik B. Maka di sini kita ketika masuk ke sini, ini katakanlah V di B. V di B, kita ngitung ke sini.
Ini kutub positif, ini kutub negatif, maka kita bisa menentukan arah arus seperti ini. Ini arah I-nya. Oke. Dan arah arus pun, arah kita menghitung pun dari B. Maka ketika kita ke sini, kita menemui kutub keluar kita adalah positif. Masukkanlah ini, plus E. Begitu. Kemudian kita menemui hambatan dalam dari si alat ini. Hambatan dalam itu berlaku seperti umumnya hambatan, ya. Maka di sini lihat, arah arus kan ke atas. Ini R, maka arah kita perhitungan searah dengan arah arus. Maka di sini harus minus I kali hambatan dalam. Lalu berikutnya ini arah arus, kemudian arah kita menghitung ini searah dengan pada R ini. Maka di sini menjadi kehilangan atau turun potensial menjadi minus I kalikan R. Kembali ke titik ini, maka ini adalah VB, begitu ya. Nah, VB dengan VB kita coret saja, saling menghilangkan, maka menjadi E minus I, ini kita jumlahkan R dalam dengan R yang ini. Maka arusnya sama dengan, arus dalam rangkaian ini sama dengan E dibagi R dalam per R hambatan yang ini. Begitu ya. Oke. Semoga ini bisa dipahami, masih gampang begitu ya. Kemudian rangkaian kita susun, ini rangkaian seri, R-nya saya perbanyak. R1, R2, R3 saya serikan, ini sumber tegangan, satu buah saja. Ini kutub positif, ini negatif. Saya mau menghitung misalkan dari sini, dari A ke sini, dan ke sini, begitu ya. Oke, ini VA, karena arah saya searah, ini menjadi minus IR, turun tegangan. Ini pun searah dengan arus, maka minus IR2, turun lagi tegangan. Di sini IR3, turun tegangan, minus IR2. Di sini kita naik tegangan, sama dengan plus E. Sama dengan kembali ke posisi A, ya. Maka VA coret. Nanti seterusnya ini VA-nya kita anggap 0 saja karena saya menghilangkan. Coret, maka menjadi I kalikan R1, R2, R3, E-nya pindah ke kanan. Ya, minus E, maka I coret minusnya menjadi E dibagi sekian. Nah, karena kita tahu bahwa arus sama dengan E dibagi R, lihat ini arus sama dengan E dibagi R, dan di sini R-nya banyak, seri, ternyata kesimpulannya bahwa ini R yang banyak ini, kita ambil R penggantinya. Inilah susunan seri, maka kesimpulannya bahwa ketika susunan hambatan seri, maka R ekuivalen R penggantinya adalah tinggal dijumlahkan saja. Begitu ya. Oke, bisa dipahami? Cukup saya atau terlalu cepat? Bisa, Bu. Halo? Oke, terima kasih. Cukup ya. Dan ini sudah saya perbaiki, mudah-mudahan tulisannya bisa lebih jelas ya. Soalnya saya kalau nulis seperti selengkap ini pasti akan lama, apalagi dengan pakai Wacom dan seterusnya, itu masih nulis aja repot begitu ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana kalau Anda ditanyakan tentang berapa beda potensial antara A dengan B? Nah, ini ya. Nanti ini keterangan ini saya tambahkan dengan di slide ya. Ini saya berikan triknya saja. Perbedaan potensial antara A dan B disebut sebagai VAB. Ya, jadi kalau ada pertanyaan berapa VAB, itu artinya perbedaan potensial antara A dengan B. Nah, ini VAB ini itu sama dengan VA min VB, begitu ya. VAB adalah VA min VB, maka cara kerjanya, cara menghitungnya adalah kita berangkat dari B menuju ke A, begitu ya. Jadi kalau VAB artinya ini selisih tegangan di A dengan di B. Berarti kita berangkat dari B menuju ke A. Ingat di sini ada dua jalan. Bisa dari B ke A lewat sini, atau bisa dari B ke A lewat sini, sama saja. Hasilnya harus sama ya. Hasilnya harus sama, tetapi ingat prinsipnya Anda harus bisa membedakannya. Misalkan di sini VAB adalah VA min VB, saya mau lewat sini, dari B menuju A. Ini sudah saya tuliskan ya. Mulai dari B menuju ke A. Ketika saya lewat sini, nah lewat jalan apa ini, melawan arah jarum jam, maka berarti di sini VA min VB dari B menuju A, ini saya ke sini menemukan R. Nah, arah arus adalah dari atas ke bawah, sementara saya menghitung dari bawah ke atas, maka di sini kita ketemu positif I dikalikan R. Kenapa positif? Karena arah arus sedang ke bawah dan saya melawan arah arus. Ya, ingat di belakang ketika kita menggunakan hukum Joule, ketika arah arus bergerak ke sini, maka ketika arus melewati hambatan, di sini terjadi kehilangan energi listrik menjadi panas, menjadi energi termal. Ya, atau oleh Kirchhoff 2 disederhanakan menjadi penurunan potensial dari atas ke bawah ini, karena searah dengan arah arus. Maka sebaliknya kalau dari B mau ke atas, ya, dari B
ke sana, maka ini VA min VB-nya adalah positif. Di sini adalah menaikkan potensial. Positif IR. Ini artinya apa? Ini artinya potensial di A lebih positif dari B, begitu ya cara membacanya. Oke, ini I kali R, maka VAB adalah VA min VB. Tadi I-nya berapa untuk rangkaian seperti ini? Tadi saya sudah punya gambar seperti ini, mana ya? Hari ini ya? Ini ada hambatan dalam, jadi ini I-nya sama dengan E per ini ya. Kita masukkan saja ke sini, jadi ini I-nya saya ganti dengan ini, dikalikan dengan R. Maka ini seperti ini. Oke, ini yang pertama VAB atau sama dengan VA min VB, dihitung mulai dari B menggunakan cara lewat sini. Ya, kita hitung cara lewat sini. Sama saja cara 2, VAB adalah VA min VB, Anda mulai dari B menuju ke A, tapi saya mau lewat sini. Oke, dari B menuju A lewat sini, berarti ini dari kutub mana saya keluar, kutub positif, maka langsung masukkan VA min VB positif E, karena saya keluar dari kutub positif. Ya, untuk E itu apa? Perhitungan menjadi lebih mudah karena kita lihat saja kita keluar dari kutub yang mana, begitu ya. Jadi ini positif E. Nah, ini ketika saya melewati hambatan dalam R kecil ini kan arah I ke sini, arah I ke sini. Maka saya ketika dari sini mau ke sini, perhitungan saya, maka saya searah dengan arah arus ya ketika melewati R. Maka di sini saya terjadi kehilangan energi listrik menjadi energi termal pada R ini. Itulah sifat dari resistor ketika dialiri arus ya. Nah, kita nyatakan dalam potensial berarti sini minus I kalikan R begitu. I kalikan R, maka saya turunkan plus E min I-nya kita ambil dari yang tadi sama dengan ini ya. E plus ini kalikan R. Maka ini tinggal kita kalikan, samakan penyebutnya maka menjadi E kalikan sekian. Kesekian. Hasilnya harus sama ya. Jadi mau lewat jalan manapun juga ini berangkat dari hukum kekekalan energi, kemudian diturunkan menjadi persamaan perubahan potensial, maka keadaan A dengan B mau lewat jalan manapun juga, nanti ketika Anda menemukan yang rangkaian bercabang, maka ini harus menunjukkan hasil yang sama, gitu ya. Oke, semoga bisa dipahami ya. Yang berikutnya, contoh berikutnya ini saya beri tambahan lagi ya, ditingkatkan lah kerumitannya begitu. Misalkan saya punya ini sumber tegangan E1, sumber tegangan E2, kemudian ini hambatan R besar, ini ada hambatan dalam 1 dan 2. Ya. Ini positifnya di kanan, jadi ke arah sini. Ini positifnya di kiri, jadi ke arah sini. Ya. E1 ke arah sini, E2 ke arah sini. Oke, ini ada rangkaian. Misalkan E1-nya 2 volt, E2-nya adalah 4 volt. Jadi dari seperti ini masih sederhana. Kita bisa lihat bahwa E2 lebih besar dari E1. Maka kita bisa langsung tentukan. Arah arus akan dikendalikan oleh E yang terbesar. Jadi akan ke arah sini arah arusnya. Begitu ya. Oke. Tapi kalau soal rumit, no problem. Anda mau bikin, saya mau bikin arah arus ke arah sini aja. Boleh-boleh saja. Akan sama saja ya. Yang penting konsisten ketika plus dan minusnya. Nanti memasukkan plus minusnya. Gitu ya. Ini R dalamnya 1 ohm, yang ini 2 ohm, dan yang ini 5 ohm. Gitu ya. Hitung arus dalam rangkaian ini, kemudian perbedaan potensial A dengan B, artinya VA min VB, kemudian yang berikutnya perbedaan potensial antara A dan C, berarti VA min VC, begitu ya. Nah, di sini saya sudah tuliskan juga di sini, lihat ya, ada arah arus, ada arah loop kita. Jadi kalau ada arah arus, misalkan Anda tentukan, I-nya saya mau ke sebelah kiri, boleh. Tapi nanti ada arah loop. Arah loop itu artinya arah kita bergerak menghitung perjalanan potensialnya begitu. Nah, ini silahkan saja ya, mau nembak seperti apapun juga boleh. Kebetulan karena ini rangkaian gampang, E2 4, ini 2, maka saya bisa nebak bahwa arah arus pasti akan ke arah sini. Begitu ya. Oke, di sini saya berikan 2 contoh untuk menjelaskan perbedaannya ya. Di sini, mana bisa pindahin ke sini. Oke, menghitung arah arus I dan arahnya ya. Nah, di sini saya sudah pakai arus yang tadi ya, karena E2 lebih besar dari A1, maka ini arah arus menjadi A, C, B, C, A. Ke sini arah arusnya untuk yang cara 1 ini. Kemudian, arah loopnya kita mau menghitung dari A menuju A kembali ya. Jadi arah loop itu harus 1 putaran penuh ya. Looping gitu ya. Itu kita mau menggunakan arah loopnya kita searah jarum jam.
Jadi dari A ke sini, terus ke sini, gitu ya. Oke, saya misalkan pakai pointer di sini. Untuk yang pertama berarti di sini apa? Arah arus dikendalikan. Nah, arah arusnya ke arah sini. Maaf. Nah, begitu ya. Kemudian arah loopingnya. Nah, ini saya kok jadi grogi begini. Oke. Arah loopingnya kita dari mana itu? Dari A ke A searah jarum jam. Jadi yang kedua adalah dari sini, maaf, ke sini ya, arah loopingnya. Maaf biasa ini ya, menggunakan pennya masih susah. Oke, kita lihat. Berarti kita akan menghitung dari A menuju ke A kembali, ya. Menuju ke A. Dari A ini katakanlah di sini ya. Saya asumsi di sini 0 aja gitu ya. Saya ketemu ke sini. Jadi arah arusnya kemana? Arah arusnya ke sini, ya. Arah arus ke sini yang panah ini merah, sedangkan arah loop ke sini. Saya berarti menghitung ke sini. Nah, ketika saya menghitung ke sini, keluar dari kutub negatif di sini. Negatif, maka ini minus E2. Nah, ketika melewati R2, arah arus ke sana, saya menghitung ke arah sebaliknya. Maka di sini positif IR2. Ya. Ini pun sama positif IR. Di sini pun nanti berlawanan dengan arah arus, positif IR1. Pas keluar dari sini ini positif E1. Ya, jadi untuk E, kita hanya cukup melihat dari kutub mana kita keluar, maka tulislah situ ini adalah positif, yang tadi ini adalah negatif ya. Negatif, positif, 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 positif sama dengan 0 ya. Jadi VA-nya kita asumsikan satu loop itu perubahan potensialnya adalah 0 gitu. Oke, tinggal kita masukkan I sama dengan R1, R2 dan R ini. Kemudian ini E2 pindah ke kanan menjadi E2 min E1. Maka I sama dengan ini diselisihkan dibagi dengan R tadi. Hasilnya adalah 1/4 atau 0,25 ampere ya. Nah, kalau hasilnya ini positif 0,25 ampere itu menunjukkan I yang kita pilih sudah benar arahnya. Kita sudah benar memilih arah ke berlawanan dengan jarum jam ya untuk arusnya karena hasilnya di sini positif. Oke, itu satu. Yang kedua, ini ya, lihat salah satu ini arah loop dari A ke A, tapi saya pengen seperti ini arah loopnya. Begitu ya. Arah loopnya ini saya hapus dulu. Nah, gitu ya. Sekarang saya ingin arah loopnya sebaliknya. Sekarang saya arah loopnya adalah dari sini. Dari sini. Maaf ya. Enak banget. Udah nggak usah ini ya. Repot banget saya. Hapus saja. Oke. Pointer lagi. Nah, di sini ya. Jadi sekarang arah arus ke arah sini, tapi aja cara satu itu untuk arah arusnya ke sini. Dan sekarang untuk yang I2 ini saya pun ngitung dari sini ke sini. Kita lihat di sini. Ini saya dari A ngitung. Di sini ketemu min E1. Di sini saya searah dengan R, maka di sini menjadi min IR1, min IR besar, min IR2. Semuanya min karena pas searah dengan arah arus ya. Pas keluar dari sini adalah ini E2. Oke, ini bisa melihat. Tinggal hitung hasilnya adalah sama ya. Hasilnya sama saja bahwa cara seperti saya udah menentukan arah arus ke sebelah ini berlawanan dengan jarum jam. Kalau arah ngitung saya yang pertama ke sini, yang kedua ke sini, cara perhitungan lewat manapun hasilnya sama. Ini adalah menunjukkan positif 0,25 ampere. Menunjukkan bahwa arah arus yang saya pilih ini sudah benar gitu ya. Oke, misalkan ini rangkaian sulit lah. Ini rangkaian banyak, saya nggak tahu ini E1-nya berapa, E4-nya berapa. Saya mau acak, terserah lah. Misalkan saya milih arah arus ke arah sebaliknya begitu ya. Saya di sini milih arah arus ke arah enggak seperti ini. Kenapa ini bisa dihapus? Oke. Ini saya milih arah arusnya adalah ke arah sini ya, arah arusnya. Ini untuk arah I. Oke. Nah,
Setelah itu kita akan hitung sama seperti tadi, ya. Ini cara 2, tidak mengerti arah arus, untuk hasil secara acak, ya. Nah, kita milih sekarang arah arus searah jarum jam. Ke sini arah I-nya, kemudian arah loop kita menghitung dari A ke A searah jarum jam juga, sama ke sini hitungnya, ya. Oke, kita masukkan, ini berarti min E2, karena sekarang ini min IR2, min IR, min IR1, positif E1. Hasilnya 0. Anda olah ini terus, hasilnya adalah minus 0,25 ampere. Besarnya sama, tetapi keluar minus. Kalau keluar minus seperti ini menunjukkan bahwa kita salah memilih arah arus, begitu ya. Oke, cara kedua yang bawah ini silahkan sama, ini arah arusnya ke arah sebelah jarum jam, tapi kita ngitung dari sini ke sini. Berlawan dengan jarum jam, nanti hasilnya pun akan sama, ya. Mana tadi? Sudah kelihatan belum ini? Oke, sebentar. Put ini ngedit hasilnya bagus, tapi ada tulisan yang tidak kebaca oleh Anda. Oke. Oke. Oke, memang segini yang saya tuliskan ya. Jadi ini kalau keluar kita hasil I menghasilkan negatif, itu menunjukkan arah arus yang kita pilih adalah salah, harus sebaliknya, gitu ya. Bisa dimengerti? Halo? Halo, bisa dimengerti? Oke, terima kasih. Saya mau nutup video saya ya, tapi susah ini adalah. Oke, nah di sini ingat ya, kita tadi kan saya menjelaskan bagaimana menghitung VAB. VAB artinya VA min VB, ya. VA min VB. Nah, di sini kita lihat gambarnya. Biasa. Ini suka begini. Kenapa ini? Oke, bukan yang tadi ya. Ini masih sesuai dengan gambar yang sebelumnya ya. Kita akan melihat di sini VAB. VAB berarti apa? VAB. VAB artinya VA min VB ya. VA min VB. Kemudian kita harus hitung dari B menuju A. Jadi kalau VAB adalah VA min VB, kita hitung dari B menuju A. Bisa dari B menuju A lewat sini, bisa dari B menuju A lewat ke sini. Ke sini ya. Bu, itu harus sama hasilnya. Ya. Screen-nya sepertinya hilang. Apa yang hilang? Share screen-nya, Bu. Oke, sebentar. Sudah muncul, Bu. Iya. Oke, sudah ya. Nah, tadi kan VAB itu artinya, sebentar, VAB definisinya adalah VA min VB, ya, VA min VB. Jadi dari B menuju A. Menuju A itu bisa lewat sini, bisa lewat ke sini, begitu ya. Tadi dari hasil perhitungan ini, kita sudah tahu bahwa I yang benar adalah menuju, apa tadi, yang benar itu I yang ke arah sini ya, berlawanan dengan jarum jam, begitu ya, I-nya ya. Oke, sekarang kita mau menghitung VAB dari B menuju A. Kita lihat di sini. Nah, ada dua cara ya. Dari B menuju A, ini min I. Ini dari B ke A berlawanan arah dengan jarum jam. Dari B ke A searah dengan jarum jam. Ini hasilnya harus menunjukkan sama. Contoh ini kan yang VAB, VA min VB. Dari B menuju A, langsung lewat jalan terdekat ya. Dari B menuju A, saya balik ke belakang. Oke, dari B menuju A. Jadi ke sini, B menuju A. Tadi arah I kan ke arah sana ya. Harus jangan saya hapus ya. Nanti aja menghapusnya kalau udah. Jadi I-nya adalah dari arah ke sini ya ini. Nah, gitu ya. Oke. Jadi dari sini B mau ke sini. Maka ini searah dengan arah I.
maka ini saya menemukan PB dari B ke A min IR2 kemudian positif E2 sampai di A ya. Min IR2 positif E2. Oke. Nah, ini. Min IR2 positif E2. Kita masukkan minus I-nya tadi kita sudah ketahuan ya, hasil yang benar 0,25. Ya, 0,25 sudah kita luruskan bahwa arah I ke sebelah sana besarnya 0,25 ditambah dengan E2 adalah ini R2-nya adalah 2 ohm, ini E2-nya adalah 4 volt. Hasilnya adalah sekian tambah sekian 3,5 volt. Apa ini artinya? VA lebih positif sebesar dari B sebesar positif 3,5 volt. Lebih positif yang A-nya ya. Nah, cara yang dua dari B ke A tetapi searah jarum jam. Artinya kita dari B menuju ke A-nya lewat sini. Nah, akan harus sama hasilnya. Dari B ini arah I ke arah sini, kita ngitung dari B ke arah sini. Maka kita akan ketika menemukan R ini sama dengan apa? Positif IR1 dan ini positif. Ya. Betul? I-nya ke arah sini, maka positif IR1 dan ini positif E1. Sampailah kita di A, begitu ya. Oke, di sini kita lihat positif IR1, positif E1. Kita masukkan I-nya sekian, R-nya adalah 5 dan 1 ohm, ini adalah 2 volt, hasilnya adalah 3,5 volt. Menunjukkan A lebih positif dari B sebesar 3,5 volt. Gitu. Jadi cara satu dengan cara dua sinkron, sama ya begitu. Oke, sama untuk VAC juga, VAC berarti VA min VC. VA min VC berarti ini, VA min VC. VAC adalah VA min VC. Dari C menuju A ya, jadi C menuju A itu bisa C ke sini atau bisa lewat ke sini, begitu ya, sama saja ya. Hasilnya harus sama. Silakan ini buat Anda amati ya. Sudah cukup lengkap saya tuliskan. Ini cara satu adalah dari C ke A berlawanan arah jarum jam, cara duanya C ke A searah jarum jam. Hasilnya menunjukkan sama, begitu ya. Oke, jadi ini menunjukkan kalau hasilnya positif, maka artinya A tegangan di A lebih positif dibanding di C, begitu ya. Semoga bisa dipahami ya. Berikutnya kita masuk ke rangkaiannya kalau bercabang. Rangkaian bercabang, di sini kita menggunakan hukum Kirchhoff 1 ya. Di mana pada rangkaian bercabang arus yang masuk harus sama dengan arus yang keluar. Jadi kalau dijumlahkan semua arus ini harus sama dengan 0 begitu ya. Nah, misalkan ini ada titik cabangnya, ini arus yang masuk I1, I2, ini sama dengan I3. Jadi I3 sama dengan I1 plus I2. Harus betul di dalam merumuskan mana yang masuk, mana yang keluarnya, gitu ya. Oke, saya langsung saja di sini ada dua rangkaian. Nah, misalkan ini ada rangkaian A, B, C, D seperti ini, ya. Yang pertama adalah kita lihat titik cabang yang mana. Berarti di sini titik cabang ada di B dan di D. Nah, dalam titik cabang B dan D ini, Anda harus tentukan arus yang mengalir pada cabang kiri apa, pada cabang kanan apa, maka yang di sini ini akan merupakan gabungan dari yang arus yang di dua cabang tadi, begitu ya. Oke, kita lihat misalkan di yang cabang kiri kita beri nama ini I1, di cabang yang ini kita beri nama I2, kemudian di yang ketiga ini kita namakan I3. Nah, di sini harus betul ya. Kita tentukan saja acak arah arusnya. Misalkan di sini saya menemukan arah arus ke sini, ke bawah. Ini I1-nya dari atas ke bawah. Dari A ke D. Dari B, A ke D, itu arah I1. Kemudian arah I2, saya tentukan dengan arah I2. Nah, ini nih, tanda panah I2 ini ya. Dari D ke C ke B. Ya. Oke, ini ke sini. Yang ini ke sini. Nah, kemudian misalkan di I3 saya tentukan arah I-nya adalah ke bawah, ya, ke atas juga boleh, terserah, boleh ke atas juga. Tapi di sini saya ngambilnya ke bawah. Kita lihat ini titik cabang ini. Jadi pada titik cabang D ini kita melihat bahwa I1 masuk, I3 masuk, keluarnya adalah I2. Nah, di titik cabang ini harus betul menentukan persamaannya. Jadi ini yang masuk tuh I1 ditambah I3 dan keluarnya adalah I2. Kalau Anda menggambarkan seperti ini, ya, tetapi kemudian Anda menuliskan I1 plus I2 sama dengan I3, pasti jawaban Anda akan berantakan, begitu ya. Jadi harus betul menentukan penjumlahannya. Lihat titik cabangnya. Di sini berlaku I1
ditambah I3 masuk nih ya, keluarnya ke I2. Otomatis di sini berlaku I2, ini I2 ya, terurai menjadi I1 plus I3, sama saja ya. Di kedua titik cabang tersebut ini harus berlaku ya. Oke, setelah kita menentukan penjumlahan untuk ini Kirchhoff satunya ya, untuk arusnya, berikutnya sama seperti tadi kita gunakan Kirchhoff keduanya untuk masing-masing rangkaian ini. Rangkaian ini kita lihat, di sini ada positif ke negatif ya, seperti ini. Nah, yang tanda panah ini yang satu, ini menunjukkan arah loop perhitungan saya. Sementara ini I1 adalah ini arahnya. Oke, kita hitung dari B dulu. Masuk di sini positif E1. Di sini arah arus searah dengan arah hitungan searah dengan arah loop searah dengan arah arus, berarti min IR1. Masuk ke sini, di sini ada R3. Di R3 di sini arah I3 ke bawah, saya menghitung dari D ke B ke atas. Maka di sini positif I3 R3 sampai di B sama dengan 0, begitu ya. Oke, yang kedua saya mulai dari B. Di sini arah arus ke bawah, saya ngitung dari B sesuai dengan tanda panah ini, ngitungnya begini ya. Maka ini mesti searah dengan R3, maka menjadi I3 R3. Di sini searah juga arus dengan arah loop saya, maka ini min I2 R2, ke sini adalah minus E2 gitu. Jadi ini adalah hukum Kirchhoff buat rangkaian kanan, ini hukum Kirchhoff 2 untuk rangkaian kiri ya. Oke, ini harus berlaku seperti ini di rangkaian loop 1 dan loop 2-nya ya, memenuhi hukum Kirchhoff kedua. Oke, ini cara menggunakan Kirchhoff 1 kedua, hati-hati dengan tanda ya, dan hati-hati dan menentukan arah masing-masing arus. Oke, sekarang kita coba pada rangkaian sederhana seperti ini. Di sini saya punya sumber tegangan, ada arus, disambungkan arus, ini ada resistor 1, 2, dan 3. Ini artinya ada 3 buah resistor yang saya susun secara seri, begitu ya. Nah, kita akan menghitung berapa beda potensial pada titik cabang. Ini titik cabang tuh A ya. A itu bercabang menjadi R1, R2, R3 begitu. Dan B nanti titik cabang kedua. Jadi kalau di sini I sama dengan I1 plus I2, I3, titik ini adalah I1, I2, I3 menghasilkan I lagi. Ya, inilah hukum penulisan titik cabang hukum Kirchhoff ke satunya seperti ini, begitu ya. Oke, kita lihat bahwa ini rangkaian paralel dengan ini ya, makanya tegangan di AB ini akan sama. Tegangan AB itu akan sama dengan tegangan ini ya di sumber, akan sama dengan di tegangan di ujung resistor 1, ujung resistor 2, ujung resistor 3 ya. Maka di sini arus ya sama dengan V, ini ini arus ke sini ya. Maka tegangan di sini, V di sini kan sama ini. V dibagi R1 sama dengan tegangan di sini, V dibagi R2 sama dengan tegangan di sini, V dibagi R3. Ini dari sini ya, arus sama dengan I1 plus I2 I3, maka arus di cabang 1 sama dengan tegangan AB dibagi R1, tegangan ini dibagi R2, tegangan ini dibagi R3. Dan ini semua tegangan pada ujung-ujung resistor ini sama dengan tegangan ini ya, sama dengan tegangan di sini AB yang sama ini tegangan sumber dibagi dengan R ekivalen. Jadi ini nanti susunan paralel seperti ini kita akan bisa hitung berapa R penggantinya kalau untuk paralel maka seper R pengganti paralel adalah seperti ini, dijumlahkan sepernya ya. Oke, ini sama seperti tadi, ini saya berikan contoh seperti ini. Tentukan arus I1 pada cabang ini, arus I2 pada cabang yang ini, dan I3 pada cabang yang ini. Kemudian pertanyaan berikutnya berapa VAC? V tegangan antara AC. VAC berarti sama dengan VA min VC, berangkat dari C menuju A. Bisa dari C menuju A lewat sini, bisa lewat sini, atau juga lewat sini. Yang penting dari C menuju ke A, begitu ya. Silahkan, ini sudah saya detilkan, ini adalah aplikasi atau contoh dari yang ini tadi ya, begitu. Hukum Kirchhoff 1, saya ini lihat titik cabangnya adalah A dengan C. Saya mengambil adalah di sini yang masuk I3, yang keluar I1 dan I2. Di sini harus betul. I3 masuk, keluarnya I1 plus I2. Nanti di titik ini, titik cabang lagi, I1 masuk, ya. Mana ini I1 ke sini ya, masuk. I2 juga masuk, I2 tambah I1
keluarnya ke sini I3, ya berlaku sama. Gitu. Kemudian hukum Kirchhoff kedua di masing-masing rangkaian kita masukkan di sini. Untuk yang ke-1 saya memilih loopnya seperti ini, ya, arah arus ke sini searah dengan arah loop. Maka otomatis di sini kita pertama menghitung bagaimana, misalkan di sini keluar dari kutub negatif minus 5 volt. Kemudian yang ini, yang E-nya dulu ini positif 4 volt. Kemudian ini I1 dikalikan ini searah arah arus maka minus 0,2 I1. Yang di sini ini adalah saya ngitung ke arah sini dan di sini arah I2 ke arah sana, maka positif. Positif 2 I2 sama dengan 0, ya. Silakan kumpulkan I1 I2, kemudian ini pun sama yang untuk loop kedua, ya. Loop kedua kita lihat ini arah loop seperti ini. Arah arus pun seperti ini. Ini. Jadi arah loop dengan arah arus kebetulan di sini saya memilih searah gitu ya. Oke, kita lihat di sini motornya seperti ini, maka di sini minus 4 volt keluar kutub negatif, di sini adalah positif 3 volt karena keluar dari kutub positif. Di sini adalah searah, maka ini minus I2 2 ohm, I2 2 ohm. Kemudian di sini kita ini searah dengan I3, maka di sini minus I3 3 ohm, ya sama dengan 0. Silahkan dikumpulkan I dengan I dan di sini untuk yang tegangannya, gitu ya. Nah, di sini ada dua persamaan I1 I2, di sini ada I3 I2. Supaya ini bisa sama, maka substitusi salah satunya. Saya di sini menggunakan I3 yang saya ganti. Diganti dengan apa? Dengan tadi hukum Kirchhoff yang pertamanya, ya. Ini adalah I3 sama dengan I1 plus I2. Maka Anda bisa selesaikan. Begitu. Semoga bisa dipahami ya, dan catatan ini pun sudah sangat lengkap dan mudah dibaca, mudah-mudahan begitu ya. Tinggal substitusikan loop 1 dengan loop 2, hasilnya seperti ini. Min 7 I1 sama dengan 7 volt, I1 sama dengan min 1 ampere. Kalau menemukan I1 min 1 ampere, itu artinya besarnya I1 1 ampere, dan pada gambar tadi kita memilih arah arusnya salah. Maka keluar tanda negatif, menunjukkan pemilihan arah arus kita salah, begitu ya. Oke, ini jangan lu otak-atik ya, simpan I1 sama dengan sekian. Kita mau menghitung I2, kita ambil saja dari persamaan ini ya. I1 sudah diketahui, masukkan ini persamaan ini, maka dimasukkan di sini. Min I1-nya kita masukkan hasil perhitungan tadi ya, min I1 tambah 10 I2, maka keluar I2 sama dengan 0,4 ampere. I2 0,4 ampere artinya positif, artinya bahwa pada desain yang tadi I2-nya kita sudah benar arahnya, gitu ya. Ini kasih tanda aja dulu begini ya, lihat ini negatif, di sini pun masukkan negatif. Kita hitung I3. I3 kita tahu dari hukum Kirchhoff 1 di sini adalah I1 plus I2. Maka di sini kita masukkan I1-nya min 1, I2-nya 0,4, maka I3 0,6 ampere minus. Maka tanda minus menunjukkan arah I3 pun saya salah memilihnya, kebalikannya. Sehingga tadi kita lihat ya I2 seperti ini, yang salah adalah I1 dan I3. Oke, kita lihat I1 tadi kemana? Ke atas, harus ke bawah I1-nya. I3 pun negatif harus ke bawah. Kalau I2 betul, jadi I1 ke bawah yang benarnya, I3 ke bawah, I2 sudah betul, begitu ya. Sini lihat I1 ke bawah, I3 ke bawah. Ini yang apa? Gambar revisinya seperti ini. Tapi ingat kalau sudah Anda menggambar seperti ini harus cek lagi ya. Ini di sini berlaku bahwa I1 sekarang ya, ini hubungannya berlaku bahwa I1 sama dengan I2 plus I3, begitu ya. I1 sama dengan I2 plus I3. I1-nya adalah 1, gabungan dari I2 0,4 dan I3 sudah dibetulkan arahnya 0,6. I2 0,4, I3 0,6, hasilnya adalah 1 ampere. Gitu ya. Bisa dipahami ya? Cukup mudah dan harus konsisten ya menggunakan tandanya. Kemudian tadi pertanyaannya VAC. VAC silahkan Anda mau menggunakan mana. Saya ingat VAC artinya dari C menuju A. Dari C menuju A berarti ini positif 4 volt. Ini melawan ini berarti positif I2 2 ohm. 4 volt 2 I2. Maka ini 4 volt, I2-nya berapa tadi? 0,4 ampere. Ketika menghitung ini, betulkan dulu arah arus. Ketika menghitung ini, maka di sini sudah dalam I2-nya ini 0,4. Kalau misalkan nanti Anda menghitung dari C ke A menggunakan rangkaian ini,
Anda sudah betulkan dulu I-nya ya. Jadi nanti I1-nya adalah 1 ampere, arahnya sudah seperti ini. Jadi ini akan berapa ini? Ini arah menghitung ke sini, arah arus ke sini. Jadi ini min I1 0,2 positif 5 volt ketemu sama dengan VA. Lewat sini pun sama, harus sama ini. VC sama dengan plus I 3 ohm plus 2 ohm sampai sini. Ini semua nanti harus menghasilkan 4,8 volt. Ya. Jadi artinya titik A itu lebih tinggi potensialnya terhadap titik C. Baik lewat sini, ataupun lewat sini akan harus sama saja. Ya. Itulah hukum Kirchhoff 1 dan 2. Silahkan kalau ada yang ingin bertanya. Bu ingin bertanya, Bu. Kalau antara loop 1 sama loop 2 itu arahnya harus sama apa boleh beda, Bu? Oke, saya kembali ke yang sebelumnya. Ini ya. Di sini Anda mau milih loop ke arah sini, yang ini ke arah sini, boleh saja. Yang penting arah arus dengan arah loop harus mengikuti nanti di sini plus minusnya. Ya. Kebetulan di sini saya ngambilnya ke arah sini dan ke arah sini. Saya boleh yang ini searah jarum jam, yang ini berlawanan dengan jarum jam. Ya. Cuma hati-hati nanti begitu memasukkan angka-angka plus negatifnya, lihat. Ketika saya berangkat arah panahnya dari sini ke sini, saya hitung di sini. Berarti ini saya menghitung ke sini ya, ke sini. Di sini saya melawan I3. Berarti di sini positif I3. Maaf ini belum ada R ya di sini. Ini negatif 3 volt. Kalau ngitung E gampang, kita keluar dari ujung mana maka itulah E. Kita keluar dari ujung negatif maka ini sebenarnya langsung minus 3 volt. Nah ketika di sini saya ngitung dari sini ke sini dan ini arah arus sebaliknya, maka di sini saya akan terjadi apa? Positif ya, menaikkan potensial kalau berlawanan dengan I. Jadi ini positif I3 kalikan 3 ohm. Terus ke sini. Ke sini akan positif 4 volt. Di sini dengan I2 saya berlawanan, maka di sini ketika melewati R2 saya akan nambah potensial, naik potensial. Ini di sini harus hati-hati soal arus searah. Saya tidak tahu ini ujian apakah luring atau daring karena COVID sedang meningkat. Rapat terakhir asalnya sudah positif luring, tetapi kemarin ada pengumuman untuk persiapkan juga daring, tetapi kalau keadaan berubah bisa luring kembali ya pada tanggal nanti berapa 8 Maret atau 9 Maret ya ujian fisika. Nah kalau ujian esai pasti akan ada soal-soal seperti ini ya, jadi hati-hati. Ini soal itu sebetulnya soal mudah, rangkaian tidak mungkin akan diperumit sampai bagaimana, tidak mungkin ya, pasti akan bermain di sekitar ini. Paling nanti tambahkan kapasitor ya, rangkaian R tambah dengan kapasitor nanti akan saya jelaskan berikutnya ya. Jadi ini pahami betul ya. Saya kalau soal seperti ini Anda sampai harus kehilangan arah. Ini rasanya catatan saya sudah saya detilkan begitu ya, dalam melihat arah dan sesuatunya buat latihan Anda begitu ya. Semoga bisa dipahami begitu ya. Tulisan pun rasanya sudah cukup mudah dibaca dan PPT ini sudah berhasil diperbaiki, diedit menjadi besar begitu ya. Oke, yang hadir sudah terjawab belum pertanyaannya? Jadi saya boleh Anda mau membuat ini saya loopnya ke arah sini, yang ini loopnya ke arah sini, sama saja. Yang penting konsisten arah loop, arah arus. Nah begitu nanti pas kita menghitung positif negatifnya harus konsisten sesuai dengan ini. Nah ini ya, hambatan dilalui dalam arah arus, dalam arah arus maka minus. Hambatan dilalui berlawanan dengan arah arus maka di sini positif. Ini adalah penting banget ini di sini ya. Oke, cukup. Cukup, Bu. Oke, terima kasih. Nah, ini saya sedikit memberikan contoh bagaimana resistor yang disusun banyak seperti ini. Nanti kita harus cari R penggantinya. Ini kalau ada berapa R pengganti antara RAB ini, maka ini diserikan jadi RA, misalkan ini diserikan jadi RB. Seri berarti tambahkan saja, gitu ya. Nah, ketika ini tinggal ada 2 paralel, maka ini tinggal diparalelkan. Maka untuk mencari R ekivalen paralel, seper R ekivalen, seper RA plus seper B, Anda masukkan saja. Nanti jangan lupa, R ekivalennya ini dibalikan dulu, gitu ya. Jangan dimasukkan seper R ekivalennya. Oke? Ini di belakang ada beberapa contoh soal. Nanti lihat ya. Nah, berikutnya tadi kita sudah membahas tentang bagaimana perilaku muatan di dalam penghantar, begitu ya. Jadi ketika sebuah resistor
dialiri arus, maka ketika arah arusnya searah dengan arah kita menghitung potensial, maka ketika itu kita akan terjadi penurunan potensial. Ketika arah arus berlawanan dengan arah kita menghitung tegangannya, maka ketika berlawanan kita akan ketika harus melewati hambatan, maka akan menaikkan potensial, begitu ya. Itu sudah ya. Jadi yang sebelumnya ini kita berbicara hukum Kirchhoff 1-2 diturunkan dari hukum kekekalan energi atau hukum Joule. Kita sudah bisa menghitung arus, bisa menghitung misalkan ada pertanyaan berapa daya atau panas yang timbul di dalam R2. Nah, kalau berbicara panas adalah berbicara kalor yang ini tadi. Yang mana sebentar. Nah, ini. Kalau berbicara kalor berarti I kuadrat RT ya begitu. Jadi ketika resistornya dialiri arus, maka dia akan timbul panas misalkan. Berapa daya yang dirasakan atau yang dialami oleh muatan 3 ohm ini? Berarti kita di sini menghitung I kuadrat R kalikan T ya, berapa daya yang usaha yang energi termal yang timbul. I-nya berapa, R-nya berapa? I kuadrat R misalkan berapa energi termal yang dihasilkan pada energi termal yang dihasilkan oleh resistor ini selama 10 detik misalkan begitu. Maka hasil menjadi I kuadrat R dikalikan 10 detik. Biasanya tidak menanyakan energi termal, bisa menanyakan daya supaya tidak ada unsur waktu. Jadi I kuadrat R saja begitu ya. Berapa daya yang dihasilkan oleh ini sumber tegangan 4 volt ini. Berarti di sini daya yang dihasilkan adalah I dikalikan V dikalikan potensial. Itulah daya ya. Oke, sekian ya untuk kasus ini. Nah, sekarang setelah kita memahami tentang bagaimana sifat dari sebuah resistor. Resistor ini tadi kan sebuah resistor, dia dibikin oleh bahan tertentu, maka nilai resistansinya secara mikroskopik kita sudah lihat ya sebelumnya, sudah kita bahas ini ya. Dibuat dari bahannya apa, panjangnya berapa, luas permukaannya berapa, atau kita ukur pakai seperti ini, dikasih tegangan sekian, terukur arus sekian, maka itulah nilai R-nya begitu. Nah, jadi sebuah resistor tadi ketika dilewati arus, kapan dia menjadi turun tegangan, kapan dia menjadi naik tegangan, gitu ya. Itu hanya sekedar ini saja. Dasarnya adalah dari ketika arus melewati penghantar atau melewati R, maka dia akan hilang dayanya, turun tegangannya sebesar I kali R, atau kalau daya I kuadrat R, begitu ya. Perhatikan masalah arah arusnya. Nah, sekarang kita mencoba menggabungkan rangkaian yang terdiri dari resistor dan kapasitor ya. Kita tadi itu belajar tentang resistor, sekarang kita gabung, kita rangkai. Kita punya sumber tegangan DC, ini misalkan baterai begitu ya. Ini kita punya resistor, ini kita punya kapasitor ya. Nah, ingat kapasitor itu tugasnya atau fungsinya adalah menyimpan muatan. Jadi kalau misalkan ini kalau saya tutup, tegangan saya on kan, ini muatan ini kutub positif ya. Maka dari sini akan bergerak ke sini. Nanti dia akan mengisi kapasitor. Kalau kapasitornya sudah penuh, maka otomatis nanti muatannya berhenti mengisinya ya. Nah, kalau muatan berhenti mengisi, maka pada resistor artinya kalau muatannya berhenti bergerak karena si kapasitor sudah penuh, maka di situ nanti muatan akan berhenti bergerak. Kalau muatan berhenti bergerak, maka arus dalam rangkaian ini akan 0 ya. Jadi arus pada R ini akan 0 ketika ini sudah penuh begitu ya. Nah, itu yang akan saya turunkan. Nanti penurunan ini tidak ada di dalam slide, di dalam yang PPT yang satu lagi saling melengkapi saja begitu ya. Nah, ini ketika ini sudah penuh, arus muatan berhenti mengalir, artinya muatan yang bergerak persatuan waktu berhenti, maka di dalam resistor ini pun arus tidak ada begitu ya. Oke, ini contohnya seperti ini, saklar 1 dan 2 dalam keadaan terbuka, kemudian yang berikutnya adalah saklar 1 tertutup dan saklar 2 terbuka ya. Maka yang terjadi ini adalah rangkaian RC, rangkaian yang terdiri dari resistor dan kapasitor, karena ini terbuka, ini tertutup begitu ya. Oke, apa yang terjadi? Ketika S1 tertutup, saklar 1 tertutup, maka arus akan mengalir ke dalam rangkaian kapasitor C mulai terisi muatan ya. Si ini mulai terisi muatan, terus terisi, ingat di bab pembahasan kapasitor mengisi itu tidak langsung penuh, jadi seperti mengisi bak air. Terisi pelan-pelan sampai penuh begitu ya. Nanti berapa energinya? Setengah CV
kuadrat ya, sudah kita turunkan dalam bab pembahasan mengenai kapasitor. Nah, muatan ini akan terkumpul pada kapasitor ya. Kemudian ketika ini terus mengisi, nanti ini makin penuh, arus yang mengalir pun makin kecil. Nah, arus listrik pada sumber pun nanti akan makin menurun begitu ya. Kenapa? Karena ini makin penuh, arus makin menurun begitu. Sehingga tegangan pada ketika arus sudah ini makin penuh ya, sehingga tegangan pada C akan sama dengan tegangan pada ini ya. Kalau ini sudah penuh, maka arus berhenti mengalir, maka I dikalikan R, I-nya menjadi tidak ada, maka tegangan pada R menjadi 0. Tinggallah ketika sudah maksimum, tegangan ini akan sama dengan tegangan ini, begitu ya. Tegangan pada kapasitor akan sama dengan tegangan pada sumber. Ketika sudah sama, maka ini arus akan berhenti mengalir ya. Jadi arus pada R akan tidak ada, maka tegangan pada resistor akan 0, begitu maksudnya ya. Oke, kita amati kembali ketika ini sedang mengisi ya, bergerak seperti ini. Maka di sini kita lihat muatan Q pada kapasitor akan naik secara bertahap hingga menuju penuh maksimum, di mana maksimum itu adalah Q sama dengan kapasitansinya dikalikan tegangan sumber ya. Kalau tegangannya sudah sama dengan tegangan sumber, itu artinya di sini sudah penuh begitu ya. Nah, Q dan I ini merupakan fungsi waktu. Q adalah kecil muatan pada C dan maksimumnya saya gambarkan dengan Q besar ya. Dan I adalah arus yang mengalir pada rangkaian, di mana arus ini kaitan dengan muatan adalah dQ per dt. Oke. Nah, ketika dia masih sedang mengalir, akan terjadi seperti ini. Tegangan pada sumber akan sama dengan tegangan pada kapasitor ditambah dengan tegangan pada resistor ya. Di sini tegangan sumber, tegangan pada resistor I kali R, tegangan pada kapasitor adalah Q per C. Ingat rumus C adalah Q per V. Ingat ya di kapasitansi C adalah Q per V, maka V sama dengan Q per C. Paham? Ya. Oke, ini sudah saya turunkan sedetail mungkin ya. Ini E sama dengan R, I sama dengan dQ per dt. Ini saya tuliskan seper C kalikan Q. Ini saya R pindahkan, ini E yang pindah ke sebelah sana ya. Ini R dQ per dt ya. Maka ini E saya kalikan dengan C per C. Kemudian ini I saya pindahkan ke ke dekat dengan E, maka menjadi minus per CQ. Oke. Ini R dQ per dt, ini saya kalikan samakan penyebutnya menjadi CE min Q. Oke. Ini menjadi dQ. Saya ini pindahkan ke bawah, dt pindahkan ke sana, R pindahkan ke bawah sini. Menjadi dQ, CE per Q, CE min Q, R-nya pindah ke bawah super RT, dt pindahkan ke atas jadi seperti ini ya. Oke, ini sudah ngumpul, ada Q, saya integralkan ya. Ini ingat kenapa keluar minus, saya putarkan ini jadi Q-nya di depan, CE-nya di belakang, maka menjadi seperti ini ya. Kalau ini kali minus, maka ini pun kalikan minus, maka ini menjadi min kali min positif Q, min CE, yang ini menjadi min 1 per FC begitu ya. Nah, ini tujuannya kemana? Supaya ini integral dQ per Q, ini adalah akhirnya ketika diintegralkan menjadi ln nilainya ya. Ini sama dengan ln Q min CE. Yang ini menjadi, kita integralkan saja menjadi keluar 1 per RC kalikan T, ini minusnya jangan lupa, ditambah dengan konstanta. Ya. Apa ini nilai konstanta? Nilai konstanta berarti kita cari pada saat T-nya masih 0, saat awal banget ya, muatan pun masih 0 begitu ya. Jadi saat ini belum bergerak mengalir, maka muatan pada kapasitor masih 0 dan waktunya pun masih 0. Kita masukkan saja di sini. Kalau T sama dengan 0 Q 0, masukkan di sini. Q-nya 0. Kemudian di sini T-nya pun masih 0, maka kita menemukan K-nya sama dengan ln min CE, begitu ya. Masukkanlah konstanta ini ke sini. Menjadi ini tulis ulang ln Q min CE, ini per ini tambah ln min CE dari sini, ya. Terus turunkan ini tanda minus ya. Ini ke pinggirkan, pindahkan ke belakang sama dengan menjadi minus ya. Jadi tinggal ini. Kemudian kalau ini minus itu sama dengan ln sepernya dibagi ya. Q min CE bagi min CE sama dengan min T per RC begitu ya. Oke, ini kita balikan, ini CE-nya di depan, maka ini minusnya keluar ya. Min CE min Q, min kali min adalah positif ya. Oke, ini bisa kita coret minusnya menjadi CE per CE adalah 1. Ini sudah coret ya, min Q per CE sama dengan ini. Maka kita bisa tuliskan ln-nya ini ln kita hilangkan,
maka di sini keluar eksponensial. Ingat matematika ya. Jadi 1 min Q per CE sama dengan E min T per RC. Ya, ini persamaannya. Kemudian saya rubah seperti ini. Jadi ini 1 ini pindah ke kiri, E-nya pindah ke sebelah sini. Jadi 1 min E pangkat ini, kemudian CE ini di ke ataskan sini. Ya, silakan Anda ulangi asal sekali saja menurunkan ya. Maka kita punya di sini CE min E kalikan sekian, begitu ya. Ini kayaknya saya ketulis ya CE, ini kalikan saja CE sama dengan CE min CE eksponensi sekian ya. Oke, kita punya penulisan untuk pengisian kapasitor muatan. Jadi muatan pada kapasitor Q sama dengan CE min sekian. Kita misalkan ambil waktunya T-nya sama dengan RC begitu ya. Kita ambil RC, maka di sini sama dengan Q CE min CE E pangkat T-nya saya ganti. Pada waktu T sama dengan R kali C, maka ini menjadi RC per RC sama dengan min 1. Ya, E pangkat min 1 adalah 0,37. Jadi di sini menjadi C kalikan E min 0,37 CE sama dengan 0,63 CE. Gitu ya. Nah, ini apa artinya ini? Pada saat waktunya sama dengan R kalikan C, ya tinggal soal diketahui ini sekian ohm, ini sekian farad. Pada waktu sama dengan RC, maka kita di situ menunjukkan bahwa kapasitor terisi sebanyak 0,63 CE. Apa itu CE? CE adalah sama dengan muatan awal. Ya, lihat. Ini CE adalah potensial ya, potensial sumber ini. Maka C dikalikan potensial ini adalah muatan awal, begitu ya. Muatan ya, muatan awalnya ya. Oke, jadi pada waktu T-nya sama dengan RC, ini adalah muatan sudah terisi sebesar 0,63 CE. Ya. 0,63 dari muatan awal yang masih muatan penuhnya. Nampak Q pada kapasitor, lihat, nampak muatan pada kapasitor bertambah dari Q0 pada saat T0 hingga mencapai maksimum, yaitu maksimumnya berapa, yaitu C dikalikan E, ya, untuk waktu T yang sangat lama. Ya, dengan RC adalah konstanta waktu. Lihat ini, pada saat waktu sekian terisinya 0,63 CE. Ini maksudnya saya mau menunjukkan yang ini. Inilah pengisian kapasitor. Pengisian muatan pada kapasitor adalah seperti ini. Pada saat waktunya sama dengan RC, dia terisi ya muatan sebesar 0,63 CE. CE ini artinya muatan penuhnya, muatan totalnya. Penuhnya kapasitor pun muatannya sama dengan CE, yaitu C dikalikan tegangan sumber. Ya, ingat tadi saya sudah jelaskan bahwa kalau sudah ini penuh, ini sudah penuh, ya, Q sudah penuh di sini, maka tidak akan ada lagi arus listrik mengalir. Ketika tidak ada arus listrik mengalir, maka di dalam rangkaiannya tidak ada I. Maka kalau I-nya 0, maka tegangan pada R, I kalikan R, I-nya 0, maka tegangan pada R sama dengan 0. Itu artinya tegangan pada kapasitor akan sama dengan tegangan pada sumber tegangan. Semoga bisa dipahami ya. Nah, di sini ya. Jadi ini pengisian kapasitor itu berlaku tidak langsung ujug-ujug penuh. Kita di awal di pas pembahasan kapasitor kita sudah menjelaskan pengisian kapasitor ibarat mengisi bak air dengan air. Jadi tidak langsung ujug-ujug penuh, tapi bertahap. Nah, sekarang kita bisa tuliskan bahwa pengisiannya itu secara eksponensial, begitu ya. Jadi pengisian muatan pada kapasitor ini seperti ini grafiknya. Pada waktu T sama dengan RC maka dia terisi 2/3-nya dari muatan penuh. Berapa muatan penuhnya adalah C dikalikan E, yaitu tegangan di sini tegangannya adalah sama dengan tegangan sumber. Karena saat dia penuh arus sudah tidak mengalir, I-nya di sini 0, I kali R maka tegangan ini pun sama dengan 0. Tinggal tegangan pada kapasitor akan sama dengan tegangan pada sumber tegangannya. Oke, semoga bisa dipahami ya. Kemudian ini kita melihat perjalanan arusnya, penurunan arus pada rangkaian ya. Tadi kita lihat ya, kalau pengisian muatan di sini kan yang diisikan muatan, jadi di sini nyatakan dengan Q ya, Q. Sedangkan pada rangkaian di sini arus mengalir. Jadi R itu untuk menunjukkan berapa I yang mengalir begitu ya. Nah, bagaimana penurunan arus dari sumber? Nah, apakah arus pun konstan atau asalnya maksimum kemudian turun
turun bertahap. Nah, kita akan lihat dari sini. Di sini lihat muatan pada kapasitor terisi muatan, tetapi pada rangkaian yang mengalir adalah arusnya I, dan I adalah dq per dt, begitu ya, dq per dt. Oke, kita lihat di sini I sama dengan dq per dt. Tadi kita tahu ya berapa Q-nya? Q-nya sama dengan CE min CE E pangkat sekian. Yang ini Q-nya. Ini maaf, ini kayaknya urat-urat yang ke foto ya, ini positif CE. CE min sekian, ini Q-nya. Dan kita tahu bahwa arus sama dengan dq per dt. Arus sama dengan dq per dt. Kita lihat di sini, maka dq per dt seperti ini kita masukkan, maka I sama dengan ini CE itu kan C kapasitansi, E tegangan sumber. Ini kalau dikalikan adalah konstanta. Konstanta diturunkan sama dengan 0, tinggal yang-nya diturunkan. Min-nya turun, menghilangkan min ini, maka ini menjadi CE seper RC dikalikan E pangkat sekian. Inilah perubahan arusnya ya. Jadi I dicoret C-nya, maka ini E per R. E per R itu apa? E tegangan sumber dibagi R. Ini menunjukkan arus maksimum ya. Nah, sekarang arusnya itu ternyata seperti ini. Jadi kalau pada saat waktunya masih 0, di sini arus sama dengan E per R ya. Nah, arus listrik ini mengalir dalam rangkaian pada saat T turun secara eksponensial ya. Jadi dengan berjalannya waktu, di sini pun arusnya pun turun secara eksponensial. Coba kita masukkan pada saat T sama dengan RC. Kita masukkan I sama dengan E per R, E pangkat RC per RC. 0,37 E per R itu adalah I maksimumnya ya, E per R. Ya, ini 0,37. Jadi pada saat waktunya sama dengan RC, kapasitor terisi 0,63 muatan maksimum, arus sudah mengalami penurunan sebesar tinggal 0,37 E per R, begitu ya. Jadi turunnya arus pada rangkaian itu sama dengan naiknya muatan pada kapasitor, ya. Oke, lihat ini pada saat T sama dengan 0 maka arus sama dengan E per R ya, masih maksimum dia. E per R ini sumber tegangan dibagi R, ya, arusnya masih maksimum. Ini satuan buat RC ini ya. Lihat RC di sini kita akan, ini satuannya waktu. Apakah RC dimensinya waktu? Kita lihat RC adalah ohm kalikan farad. Ohm sendiri adalah volt per ampere, farad adalah kolom, C per volt, maka ini sama dengan kolom per ampere adalah kolom per detik ya. Volt coret dengan volt, kolom adalah kolom, ampere adalah kolom per detik. Coret tinggal detik. Bahwa dimensi dari RC ini adalah detik ya. Jadi detik dibagi detik ini adalah sebuah bilangan gitu. E pangkat sekian. Ya. Oke. Di sini berarti saya turunkan lagi pengeluaran atau pengosongan muatan kapasitor akan seperti ini. Yang tadi pengisian ya, pengosongan akan mengikuti awalnya dia penuh Q0 atau sama dengan CE, kemudian dia pun akan berkurang secara eksponensial juga ya. Ini pengisian kapasitor, ini penurunan arus pada rangkaian. Nanti untuk pengosongan kapasitor pun akan mengikuti secara bentuk eksponensial. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi kita dari pekan pertama sudah belajar masalah gaya medan listrik oleh elektrostatik oleh muatan yang diam, yang statis. Kemudian untuk elektrostatis kita sudah belajar mengenai energi potensial dan potensialnya. Kemudian device-nya adalah kapasitor. Sudah kita bahas bagaimana pengisian kapasitor, kutub positif dihubungkan dengan positif, kutub negatif digolongkan, begitu ya. Silahkan lihat bahwa pengisian kapasitor berlaku secara setahap demi setahap. Di sini kita buktikan bahwa secara eksponensial bertahapnya begitu. Dan kemudian kita lanjut membahas tentang muatan yang bergerak, muatan listrik bergerak yang disebut dengan arus atau I, begitu ya. Nah, ternyata untuk melihat muatan yang bergerak maka kita perlu penghantar. Setiap penghantar maka dia penghantar atau R ini maka dia memiliki nilai hambatan. Dibuat dari bahan apa? Maka akan menghasilkan nilai R tertentu, yaitu R, nilai R ini sama dengan bahannya apa, panjangnya berapa, luas permukaannya berapa, begitu ya. Nah, setelah kita punya dua device, yang satu kapasitor, yang satu adalah resistor, kemudian kita rangkaikan, disambungkan dengan sumber tegangan. Di sini sumber tegangannya masih bicara sumber tegangan yang searah, ya.
Nanti pada realnya kita akan bisa sumber tegangan yang bolak-balik. Nanti kita akan bahas sumber tegangan bolak-balik ketika kita sudah membahas tentang medan magnet, induksi elektromagnetik ya. Kita akan masuk ke topik arus bolak-balik. Sementara ini kita masih bicara arus searah saja dulu. Apa itu arus searah? Arusnya arahnya terus seperti ini. Kalau arus bolak-balik, dia gerak ke sini, nanti gerak sebaliknya ke sana. Gerak ke sini, gerak ke sana. Gitu ya. Arus bolak-balik nanti kita bahas setelah kita membahas medan magnet dan induksi elektromagnetik. Ya. Semoga bisa dipahami, kita sudah membahas tentang dua device, resistor dan kapasitor. Dan di sini saya berikan beberapa contoh soal. Ini jam berapa? Saya lihat sebentar ya. Jam 15:28, jadi masih ada waktu sekitar 15-17 menit lah ya. Oke, kita rehat sejenak dulu ya, sebentar. Apakah cukup bisa dipahami apa yang saya jelaskan dengan catatan yang apa yang saya share ini? Cukup bisa dipahami? Halo? 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 Iya, cukup, Bu. Oke, terima kasih ya. Sekarang kita lihat ke beberapa contoh soal. Sebelum kita nanti melihat di slide atau mungkin besok pagi ya kita ke slide yang ada di slide yang saya sudah bagikan ini. Ini soal ujian ini ya, seperti ini. Ini misalkan saya punya rangkaian seperti ini. Ini sumber tegangan, kemudian ini C1, kapasitor 1, kapasitor 2, hambatan 1, hambatan 2. Ini ada saklar ya. Nah, kalau seperti ini positif, berarti di sini adalah C1 ini kutub positif, yang ini adalah kutub negatif ya. Ini positif, ini berarti negatif. Kalau ada pertanyaan lebih detail ya. Oke, diketahui C1-nya 3 mikrofarad, C2 6 mikrofarad, R1 4 kilo ohm, 7 kilo ohm. Pertanyaannya berapa tegangan sumber ini ya? Kita lihat di sini. Misalkan pertanyaannya saklar S ditutup lama ya, ditutup lama. Artinya ingat ya, karena pengisian kapasitor itu memerlukan waktu, jadi harus ada kaitan dengan waktu ya. Ketika ini kapasitor ditutup, saklar ditutup lama, maka arus akan mengalir masuk ke sini ya. Arus mengalir konstan. Kemudian pertanyaannya berapa C1 jika daya pada R2 di sini ya, terukur adalah 2,4 watt gitu ya. Kemudian saklar dibuka, apa yang terjadi dibuka saat beberapa milidetik, berapa Ki pada muatan pada C2? Itu pertanyaannya ya. Berapa perubahannya? Oke, kita lihat yang A2 saja ya. Ini saklarnya ditutup ya, ini ditutup. Nah, kalau saklar ditutup, maka di sini nanti sumber tegangan mengalirkan arus. Arus itu akan bergerak sesuai dengan device yang dilewatinya. Ketika dia melewati kapasitor, ya ini kan ditutup ya. Ketika dia melewati kapasitor, arus ke sini terbagi dua ya, ke sini, dia akan ke kapasitor lagi. Karena di sini fungsinya adalah menyimpan muatan seperti bak. Ketika dia melewati penghantar, maka dia akan melewati R, kemudian dia akan ke sini, begitu. Ya, sifat dari si muatan tersebut ya. Nah, jadi kita akan tuliskan setelah ini ditutup, maka arus akan ke R1, R2, kemudian muatan akan ke C1 mengisi C2 hingga muatan tersebut penuh begitu ya. Maka bisa saya gambarkan rangkaian seperti ini menjadi seperti ini ya. Boleh-boleh saja begitu ya. Jadi arus akan mengalir melalui resistor dan muatan akan tersimpan di kapasitor 1 dan 2 begitu ya. Oke, sekarang di sini ada keterangan tambahan. Pada R2 ada ini daya 2,4 watt. Berarti di sini ada daya 2,4 volt. Daya di sini kan arus listrik, kalau dalam resistor arus listrik dirubah menjadi panas begitu ya. Berapa dayanya? Dayanya adalah I kuadrat R. Ingat tadi sudah saya bahas ya. Kalau jumlah energi termalnya adalah I kuadrat RT. Kalau daya kan energi persatuan waktu. Jadi I kuadrat, karena di R2 maka ini I kuadrat R2. Ini sama dengan 2,4 watt. Ini sama dengan 2,4 joule per detik. Maka berapa arusnya? Arus sama dengan daya dibagi
R. Jadi dayanya 2,4 volt dibagi R2-nya adalah, lihat di soal, 7 kilo ohm. Ya. Ini kemudian diakarkan, ketemu hasilnya 18,5 miliampere. Ya. Oke, jadi kita tahu bahwa arus yang melewati ini adalah 18,5 miliampere. Arus yang melewati I2 pasti akan sama dengan arus yang melewati I1. Kenapa? Karena R1 dengan R2 terhubung seri, gitu ya. Ini tidak dihitung ini ya, karena dia arus akan melewati sesuai dengan dengan jalannya dia, yaitu ini untuk lewatnya arus. Sedangkan ketika lewat di sini dia akan berperan sebagai muatan yang mengisi ini. Setelah penuh nanti ini akan penuh, maka tidak akan ada lagi aliran muatan mengisi kapasitor kalau sudah penuh ya. Begitu. Nah, oke, jadi ini arus 18,5 miliampere itu adalah melewati hambatan. Ya, kalau arus melewati hambatan, kalau sini nanti muatan, tidak ada arus di sini ya. Oke, karena ini arusnya sudah diketahui, kemudian pertanyaannya tadi apa? Berapa C1? Berapa C1 jika daya pada R2 adalah 2,4 volt? Tunggu. Oke. Di sini kita lihat ini R2 ya, sudah tahu kan arusnya sekian. Di sini pun sudah tahu arusnya sekian ya. Di sini karena susunannya paralel, kita lihat ini berlaku sama, ini kan paralel. Maka artinya tegangan pada ujung-ujung R2 dengan tegangan pada ujung-ujung C2 ini akan sama. Ya. Kenapa sama? Karena dihubungkan oleh ini. Jadi ujung R2 dengan ujung kapasitor C2 itu tegangannya akan sama. Ya, jadi sini beda tegangan VC1 dengan tegangan ini akan sama dengan ini, tegangan VR2 akan sama dengan tegangan ini, begitu ya. Oke, berarti kalau VR1 di sini berarti I kalikan R1 ya. Berapa di sini tegangannya berarti sini? I kalikan R1. I-nya sudah kita tahu 18,5 ampere. Ingat ini harus lewat di sini sama ya, karena ini R1 dan R2 adalah seri. Jadi 18,5 miliampere untuk yang di R1 sama dengan kalikan 4 kilo ohm. 4 kilo ohm maka menjadi 74 volt ya. Pada di sini ini 74 volt. Ya. 74 volt untuk di tegangan di sini. Maka tegangan di sini pun akan 74 volt juga. Ya. Tegangan di sini 74 volt. Maka di sini kita tahu C1-nya berapa? C1-nya adalah 3 mikrofarad. Tegangan tahu 74 volt, C-nya tahu 3 mikrofarad, maka muatan yang ada di C1 bisa kita ketahui. Ya, berapa muatannya? Berarti C1 kalikan delta V1. Ini terlalu bawah yang ditutup ya sama ini. Oke, bisa Anda nanti lihat ya, Q1 adalah C1 kalikan delta V1. Di sini potensialnya sama dengan di sini, 74. 74 C-nya 3 mikrofarad, maka Q bisa dihitung. C1 kalikan delta V-nya yang 74 volt tadi, gitu ya. Oke, sekarang yang ini pun sama. Yang ini sama. Ini adalah R2. Mengalir arus berapa tadi? 18,5 miliampere di sini, ya. Maka tegangan di sini adalah arus dikalikan R2. Ini dikalikan 7 kilo ohm, 130 volt. Di sini 130 volt, maka di sini pun akan 130 volt tegangannya, dikalikan C2-nya adalah 6 mikrofarad, maka muatan di sini pun bakal bisa kita hitung ya. Jadi Q-nya adalah C2 dikalikan perbedaan potensial di sini. Perbedaan potensial di sini sama dengan di R2 karena dia paralel ya. Sama dengan muatannya adalah 6 mikrofarad kali 130 sama dengan 780 mikrocoulomb ya. Berapa tegangan sumber? Tegangan sumber di sini berarti sama dengan tegangan ini ujung R1 dengan ujung R2. Atau tegangan sama dengan tegangan di sini ujung C1 dan ujung C2 ini. Berapa? Dijumlahkan saja 74 tambah 130 sama dengan sekian volt begitu ya. Semoga bisa dipahami ya. Ini contoh soal ini soal saya ambil dari ujian, sengaja saya ambil sebagai contoh di sini ya. Oke, yang pertanyaan B, kalau saklar dibuka begitu ya. Saklarnya dibuka, ini dibuka, maka akan seperti ini sesuai dengan keadaan seperti sebelumnya ya. Saklar dibuka, arus akan melewati R ya. Kemudian muatan tersimpan pada kapasitor.
harus mengalir pada muatan ini terus disimpan di kapasitor, begitu ya. C, karena apa? Kita ingat kapasitor tugasnya, fungsinya hanya untuk menyimpan muatan. Nah, setelah C-nya penuh, saya tulis ya, setelah C-nya penuh, maka arus I ini akan tidak mengalir, karena kan sudah penuh. Arus tidak mengalir, maka di dalam CR1 ini nanti dia akan bagaimana? Tidak ada arus, maka I kali R1, dia akan, kalau arusnya 0, arusnya sudah tidak mengalir, maka I sama dengan 0. Maka I0 kalikan R1, maka tegangan di sini nanti akan sama dengan 0, begitu ya. Oke, kita lihat sini. Hanya menyimpan muatan, setelah C penuh, arus I tidak mengalir, Q akan tetap pada kapasitor, penurunan potensial R pada masing-masing cabang yang mengandung C, ya. Jadi sini ketika ini kan ini arus mengalir, rangkaian ini dan rangkaian CD, rangkaian AB dan rangkaian CD, ini mengisi, begini ya, mengalir seperti ini. Setelah ini penuh, maka muatan tidak lagi bergerak, maka arus di sini pun nanti akan 0. Di sini pun sama, arus mengalir, ngisi C. Setelah C penuh, maka stop arus mengalir, maka nanti di sini tidak ada arus, maka tegangan pada R di sini akan sama dengan 0, ya. Karena setelah C-nya maksimum, delta VR sama dengan 0 baik untuk R1 maupun untuk R2, begitu ya. Nah, kita lihat berapa Q pada C2, maka Q pada C2 sama dengan C2 kalikan V, begitu ya. Ini lihat berapa muatan pada Q2, berapa muatan pada C2, maka muatan pada C2 adalah C dikalikan V. V-nya V berapa? V-nya sama dengan V sumber saja, ya. Karena kalau ini sudah penuh, di sini tegangannya 0, di sini 0. Maka tegangan pada C2 akan sama dengan tegangan pada sumber, begitu ya. Jadi ini C2-nya 6 mikrofarad dikalikan 204 volt, maka menjadi sekian muatan pada C2, ya. Kemudian bagaimana pada ini VC1? Pada VC1 sama saja, ya. Maka V sumber sama dengan VC1, ini kan sama, setelah dia penuh, maka ini tidak lagi mengalir, maka tegangan pada sumber sama dengan tegangan pada VC1, ya. Oke, V sumber sama dengan tegangan AB sama dengan tegangan CD. Saat kapasitor sudah penuh, maka di sini 0, ini 0, semua tegangan VC1, tegangan VC2 akan sama dengan tegangan sumber. Karena C1 dengan ini adalah paralel, begitu ya. Semoga bisa dimengerti ya. Cukup jelas penjelasan saya dan penulisan di sini didetailkan lagi menggunakan tulisan tangan saya. Oke, jam berapa ini? Kita masih punya waktu besok pagi 15.40. Oke, sedikit lagi ini trik cara menghitung R ekuivalensi ya. Ini hitung berapa R ekuivalen AB, maka kita lihat satu persatu. Anda harus sering latihan saja ya. Ini lihat C dengan ini ya. C ini masuk, kemudian ini bercabang-cabang. Kita selesaikan satu persatu. Yang pertama adalah ini. Ini dengan ini kita selesaikan, diserikan. Jadi ini R1 sama dengan 5 ohm. Ya. Kemudian nanti ini dengan ini paralel. Selesaikan paralelnya. Jadi 2,73 ohm. Dengan ini paralel. Nanti ini R2 ini. R2, jangan lupa ya dibalikkan lagi R2. Ini nanti ini dengan ini paralel. Seri. Selesaikan dulu yang serinya. Jadi ini R3. R2 tambah 10 adalah R3. Nanti tinggal ada ini dan ini. Ini kita paralelkan lagi. Ketemulah adalah jadi R4. R4 sama dengan sekian. Nanti ini dengan inilah tinggal diserikan. Dan seterusnya. Jadi ketemulah R ekuivalen A sampai C. Begitu ya. Ini silakan buat latihan Anda. Kalau seperti ini nih, berapa VAB? Berapa RAB? RAB ini seri, ini yang seabrek-abrek ini adalah sebetulnya kalau sudah bisa disimpulkan adalah seri juga ya, seri. Ini ke sini, kemudian nanti ini B, begitu ya. Nah, ini selesaikan satu persatu. Ini dengan ini serikan dulu. Nanti ini dengan ini paralelkan dulu. Nanti ini jadi satu, ini dengan ini serikan dulu. Selesai ini. Ini dengan ini paralelkan dulu, paralel tuh. Nanti ini dengan ini serikan lagi. Ini dengan ini sebentar. 1, 2, oh ya. Ini dengan ini diparalelkan dulu, ketemu 1.
nanti ini dengan ini seri. Setelah ketemu seri, nanti ini dengan ini paralelkan dulu, ketemu satu, ini dengan ini seri, begitu. Ya, silakan ini buat latihan Anda. Ya. Oke, berikutnya lagi. Nah ini juga sama yang saya ambil dari soal ujian. Kalau ada gambar rangkaian seperti ini, tentukan beda potensial antara A dengan B. A dengan B, ini A dengan B. Kemudian tentukan berapa sih arus yang lewat ini nih di resistor yang 20 ohm ini. Ini sama, kalau ada soal seperti ini, Anda harus susun supaya mudah disusun kembali. Ini lihat, ini ada sumber tegangan positif negatif, di bawah ini ada 10 ohm. Kemudian ini arus ingat ya, arus akan keluar dari sumber tegangan ke sini. Nah, ketika di B dia mulai ada cabang ke sini, dan cabang ketiga. Saya gambarkan seperti ini, cabang pertama 10 ohm, cabang kedua 5 ohm, cabang ketiganya ini 20 dan 5. Ya. Kemudian ini diserikan dulu, jadi 25. Ini diparalelkan, jadi sekian. Ya. Kemudian ini dengan ini diserikan, jadi seperti ini ekuivalennya. Cari I-nya. I-nya adalah V dibagi R ekuivalen. Langsung ketemu. Pertanyaan berapa VAB? Sesuai pertanyaan VAB, berarti VAB adalah VA min VB berangkat dari B menuju A. Kalau sudah ketemu seperti ini Anda kalau sudah ketemu I-nya pakai yang mana ini VAB? Enakan pakai yang ini ya, pakai yang gambar. Di sini saya menggunakan gambar C. VAB. VA dan VB berarti VAB A-nya yang ini ya. Kan di bawah 10 ohm. B-nya yang ini. VAB berarti VA min VB. Berarti dari B menuju ke A. Di VAB dari VB menuju ke A ini kan berarti minus I R ekuivalen yang ini 2,94. Sama dengan I kalikan sekian. Hasilnya sekian. VA A itu adalah lebih negatif dibanding B. Ya, ini kan naikin potensial pasti di bawah ini kan tegangan lebih kecil ya dibanding B. Ini sudah saya berikan beberapa cara untuk menghitung VAB, silahkan ya. Sudah beberapa cara. Solusinya pun sudah saya pikir sudah cukup jelas. Ini contoh soal berikutnya, silahkan. Ini untuk latihan Anda. Ya. Besok kita ulas sedikit dan kemudian kita akan selesaikan untuk materi yang ada di PPT. Mau usah di ini ya. Buat belajar kelas lain. Oke. Oke, saya ke sini dulu sebentar ya. Ini tidak akan dibahas, cuma diperlihatkan saja. Nah, ini nanti bisa kita membahas ini ya. Di contoh soal di catatan saya sudah cukup lengkap. Kemudian kita menyisir ini supaya kita menemukan ada penjelasan yang tidak ada di catatan saya atau untuk melihat contoh-contoh soal lainnya, begitu ya. Ini besok pagi kita selesaikan kuliah ini sehingga kita Senin depan kita masuk ke pembahasan medan magnet yang sudah digabung dengan kelas 09 begitu ya. Ini sudah saya share kepada Anda, silahkan Anda pelajari. Walaupun di sini slide ya ada penjelasan lebih detail tentang semikonduktor dan lain-lain. Oke, besok pagi kita lanjutkan jam 7 hingga jam 8. Sama saja ini ya. Cuma nanti mungkin ada beberapa tambahan sedikit lah saling melengkapi, kita lihat ya. Kalau sudah mengerti yang tadi, insya Allah ini bakal mudah dipahami ya. Ini sama ini. Di sini pengisian rangkaian RC, resistor kapasitor. Ini untuk pengisian kapasitor ya. Ini untuk penurunan arus dalam rangkaian ya sudah. Bahkan saya sudah jelaskan lebih detail ya. Saya turunkan lebih detail di catatan tangan saya. Sebagai bukti saja. Di sini hanya poin-poin saja. Sudah langsung meloncat hasil. Ya. Oke, mungkin kalau ada yang ingin bertanya silahkan. Saya cukupkan sampai di sini dulu. Mohon masukannya. Apakah ini gambar apa ini? Mohon masukannya. Plus minusnya apakah dengan penjelasan seperti ini cukup bisa dipahami? Kalau pengalaman kelas lalu itu STAI dan FTI dari hasil kuesioner mahasiswa mengatakan penjelasannya cukup bisa dipahami. Catatan tulisan tangan saya juga membantu memperjelas. Sekarang saya tambah dengan kelemahannya yang semester lalu itu adalah bingung Bu lihat tulisannya kalau Ibu lagi menjelaskan. Pertama saya terlalu cepat, kedua
tulisan ketika tidak keluar pointer itu cukup bikin lelah melihat ini lagi jelasin yang mana gitu ya. Dan sekarang minggu keempat sudah saya perbaiki. Semoga ini membantu Anda semua ya untuk memahami topik yang sedang kita bahas. Oke. Bagaimana akan ada sesuatu yang ingin Anda sampaikan, silakan, atau apalagi yang perlu saya tingkatkan kembali. Kecuali yang ini yang tablet ya, tablet Wacom saya masih sulit, tadi beberapa pembahasan soal di kelas 11 saya masih lama, tapi tablet dan Wacom saya gunakan pen keduanya, saling melengkapi saja. Kalau lagi delay saya pindah ke Wacom, tapi rasanya saya ingin mencari pen yang ujungnya bisa lebih tajam sehingga tulisan itu bisa kecil-kecil begitu ya, itu belum berhasil saya pelajari ya. Oke, sekian. Kalau sudah tidak ada yang ingin ditanyakan atau ingin disampaikan, kita cukupkan sampai di sini. Kita bertemu kembali besok pagi, dan tutorialnya akan minggu depannya. Hari Mas Cahyo kebetulan bisanya hari Rabu. Jadi pekan depan kalau tutorial Anda mulai jam 6:20 sampai jam 8. Dan yang hari Selasanya saya kuliah, diingatkan hanya cukup 1 jam saja. Begitu ya. Oke, cukup? Cukup? Absensi jangan lupa. Oke, saya tidak tahu ini. Kalau tidak ada yang tanyakan, saya pikir cukup sekian. Halo? Ya, Bu, cukup. Oke, terima kasih. Oke. Mudah-mudahan, ya? Ya. Oke, tapi berhasil masuk. Oke, ya. Ya, karena saya sudah di situ, saya beri keluasan. Jadi EduNeck yang semester 1 dengan yang semester 2 sudah ada sedikit perbaikan. Kalau lewat waktu Anda masih bisa masuk, tapi tercatat keterlambatannya ya. Tapi perhatikan, ingat untuk praktikum jangan sampai ada keterlambatan. Kasus mahasiswa saya semester lalu gagal praktikum, akhirnya nilai FIDAS-nya harus E, itu hanya karena keterlambatan mengumpulkan laporan. Ya 5 menit 10 menit itu ya itu tercatatnya terlambat begitu ya. Jadi hati-hati, tapi mudah-mudahan kalau ini kan kuliah sebagai tugas saya bisa cukup akomodatif lah begitu ya, keterlambatan silahkan kumpulkan, masih saya terima begitu. Kalau praktikum nampaknya saya lihat semester lalu mahasiswa saya 1 orang gagal karena mengumpulkan laporan, ya mengumpulkan tapi terlambat begitu, itu oleh asisten tidak bisa lagi dimaafkan karena sudah diperingatkan berkali-kali begitu ya. Jadi biasakanlah untuk menyegarakan pekerjaan. Kalau pengumpulan jam 2, maka kumpulkanlah jauh-jauh hari. Bisa pagi hari kumpulkan dulu seterusnya. Adapun Anda pontang-panting, adapun Anda semua pontang-panting mahasiswa, itu sudah biasa ya. Di ITB saya pun sebagai dosen tetap masih pontang-panting. Setiap hari berbagai pekerjaan itu ya pontang-panting saja, menjadi hal biasa ya. Usahakan untuk tidak melewati waktu yang ditentukan. Hati-hati dengan praktikum fisika dasar atau praktikum lainnya yang memang cukup ketat ya masalah waktunya. 1 orang mahasiswa saya FTI kemarin tidak lulus keterlambatan mengumpulkan laporan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, silakan mengubarkan diri ya. Oke, sama-sama.